Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, mari belajar bersama mengenai sistem instalasi pipa, kemudian kabel dak, kemudian kabel tray dan kabel trans, dan juga sinkronisasi mengenai sumber tegangan. Pemasangan instalasi dengan menggunakan konduit. Pipa konduit atau yang disebut electrical conduit pipe yang berfungsi sebagai pelindung instalasi kabel di bangunan gedung. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemasangan pipa konduit atau pipa PVC. Yang berikutnya, pemasangan kabel menggunakan kabel dak. Fungsi dari kabel dak ini adalah sebagai tempat dudukan kabel instalasi listrik yang dipasang pada bangunan dan panel listrik, sehingga tertata rapi dan aman, serta memudahkan pemeliharaan dan perbaikan. Yang berikutnya adalah kabel tray. Kabel tray adalah perlengkapan aksesoris kabel yang digunakan untuk jalur pemasangan kabel listrik agar aman dan terlihat rapi. Kabel tray sendiri merupakan sistem saluran kabel yang tidak tertanam. Umumnya, penggunaan kabel tray digunakan untuk kebutuhan instalasi listrik di industri telekomunikasi, kelistrikan maupun rumah tangga. Keunggulan pemasangan tray yaitu 1. Instalasi pemasangannya lebih mudah. 2. Perawatannya lebih murah. 3. Pengecekan instalasi kabel lebih mudah dilakukan. Yang keempat, tidak menghantarkan arus listrik sehingga minim resiko tersengat arus listrik. Yang kelima, tahan terhadap cuaca ekstrim seperti panas dan hujan. Adapun beberapa jenis kabel tray yaitu 1. Kabel tray pejal. Yang kedua, kabel tray berlubang. Yang ketiga, kabel tray tangga. Dan yang keempat, kabel tray pagar. Berikut contoh-contoh aksesoris pada kabel tray. Yang pertama, kabel tray tipe C, kabel tray tipe U, kabel dak, elbow tray siku, elbow tray, dan lain sebagainya. Kemudian kabel trans. Kabel trans adalah kabel yang digunakan dan dipasang di dalam tanah kemudian ditutup dengan menggunakan lapisan tanah, beton, aspal, dan penutup lainnya. Beberapa penggunaan kabel trans pada industri kelistrikan, industri telekomunikasi, dan instalasi rumah. Manfaat penggunaan kabel trans. Yang pertama, karena kabelnya ditanam, maka kabel di dalamnya akan terlindungi dengan baik sehingga kabel tidak mudah rusak. Yang kedua, mengurangi resiko tersengat listrik karena kabelnya ditanam. Dan yang ketiga, tidak mengganggu penglihatan karena kabelnya di dalam tanah. Sinkronisasi adalah suatu cara untuk menghubungkan dua sumber atau beban arus bolak-balik AC. Sumber AC tersebut antara lain generator dan beban adalah transformator yang akan dihubungkan atau diparalel dengan tujuan untuk meningkatkan keandalan dan kapasitas sistem tenaga listrik. Syarat-syarat sebelum melakukan proses sinkronisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, frekuensi. Frekuensi generator dan frekuensi sistem harus sama. Pada umumnya, frekuensi yang digunakan adalah sebesar 50 atau 60 Hz, sesuai dengan standar internasional. Di Indonesia sendiri, menggunakan frekuensi 50 Hz sebagai indikator kerja pada kondisi normal. Nilai toleransi frekuensi yang diperbolehkan adalah kurang lebih 0,2 Hz pada kondisi normal. Pada jaringan dipasang alat pembatas frekuensi yang membatasi frekuensi pada minimal 48,5 Hz dan maksimal 51,5 Hz. Yang kedua, tegangan. Parameter kedua yang harus dipenuhi adalah tegangan.
Pada proses sinkronisasi, tegangan pada generator dan jaringan PLN harus sama. Alat ukurnya berupa double voltmeter. Antara tegangan generator yang akan diparalel dengan tegangan sistem jaringan yang harus sama besarnya nilainya. Untuk menyamakan, maka tegangan generator harus diatur, yaitu dengan mengatur arus eksitasinya. Variasi tegangan yang diizinkan antara kedua sistem adalah sebesar kurang lebih 5% dari tegangan normalnya. Yang ketiga, sudut fasa. Seringkali terdapat kerancuan antara perbedaan fasa dan frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya siklus sinusoida dalam 1 detik dari suatu sirkuit listrik. Sedang perbedaan fasa adalah pergeseran sudut antara satu sirkuit dengan sirkuit listrik yang lain untuk fasa yang sama. Untuk dapat melihat perbedaan fasa secara grafis, diperlukan instrumen osiloskop. Tetapi di dalam penerapannya menjadi tidak praktis untuk memasang osiloskop pada panel listrik alternator. Sebagai gantinya dipasang sinkronskop dan lampu untuk mengetahui perbedaan fasa ini. Di dalam sinkronskop ini hanya ditunjukkan keterangan slow dan fast, serta titik atau garis yang terletak di antaranya. Apabila jarum menunjuk ke arah slow, artinya fasa alternator tertinggal di belakang fasa sistem. Sedang apabila jarum menunjuk ke arah fast, artinya fasa alternator lebih cepat dari fasa sistem. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.